wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengadakan acara halal bihalal. Dan pada acara halal bihalal ini kita melaluinya dengan acara silaturahim, saling berkunjung, bermaaf-maafan. Dan setahu saya di Blitar ini luar biasa. Jadi habis sholat Id ditambah 6 hari, jadi 1 minggu full saling berkumpul, bercengkerama, bertemu dengan saudara-saudara. Hanya yang kasihan itu saya ke ibu-ibu, karena kebagian cuci-cucinya itu. Ya, tapi insya Allah ada nilai tambahnya pahala dari Allah jika disertai dengan ikhlas. Hadirin yang berbahagia, sudah pernah saya sampaikan belum bahwa Aid Fitri, Aid itu artinya kembali, Fitri itu artinya sarapan. Jadi Idul Fitri itu makna asalnya kembali sarapan, karena selama 1 bulan Ramadan orang manusia seluruhnya itu haram makan itu. Tidak hanya orang Islam, seluruhnya itu haram makan, yaitu harus saum. Hanya yang melaksanakan itu umat Islam, yang lainnya ngeyel, maksiat, berdosa. Idul Fitri. Tapi Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal. Idul Fitri. Tanggal 2 dan seterusnya sudah boleh saum lagi, yaitu saum yang qadha, saum Syawal 6 hari gitu. Nah, akhirnya Idul Fitri yang asal artinya itu kembali sarapan, karena bahasa Arabnya sarapan itu futur. Kalau makan siang itu asya, kalau makan malam itu masa. Jadi asya, masaan itu gitu. Nah, kemudian dijadikan nama Idul Fitri itu nama untuk perayaan setelahnya saum 1 bulan. Maka arti asalnya itu hilang atau harus dihilangkan. Jadi sampai hari ini artinya ya bukan arti asal lagi. Artinya 1 hari perayaan sholat Id diteruskan dengan aktivitas seperti silaturahim, saling memaafkan, yaitu namanya Idul Fitri. Jadi bukan makna asal. Kalau makna asalnya itu kembali sarapan gitu. Kalau Idul Adha, Adha itu artinya duha, kembali waktu duha, arti asalnya. Nah, kemudian dijadikan nama, menjadi nama penyembelihan hewan kurban. Idul Adha, hari raya kurban. Jadi duha itu artinya kan matahari mulai terbit di atas ufuk sampai jam 11. Nah, itu
Idul Adha namanya. Baik hadirin yang berbahagia, tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, dan halal bihalal itu istilah ya, nama satu aktivitas yang di dalamnya itu ya ada orang meminta maaf atau memaaf-maafkan antara satu dengan yang lain, gitu dengan acara-acara, bahkan orang-orang non-Islam pun ikut-ikutan. Saya kecil pada Idul Fitri sekarang ini, ada temennya anak saya datang, dia nggak pakai kerudung, kemudian suaminya pakai kerudung, guru SD datang. Saya ceritani agama, gini kehidupan, tiba-tiba Katolik, wah. Saya sudah menduga untuk zaman sekarang ini di mana-mana kan umat Islam, entah itu aksesoris, entah itu menyesuaikan, rata-rata kan pakai kerudung. Hampir hanya 1% mungkin muslimah yang tidak pakai kerudung. Jadi saya sudah menduga ini pasti non-muslimahnya. Saya coba berbicara agama tentang nikmatnya saum, dia cengar-cengir bayi orang Kristen adalah Katolik. Setelah saya tanya ke anak saya, itu agamanya apa? Itu Katolik katanya. Apa? Ya suami istri. Nah kemudian saya tanya, loh kenapa kok banyak Katolik guru SD? Sebab dulu itu ada SPD Katolik tahun 70-80 itu katanya ada SP Katolik di jalan di Ponorogo yang dekat SMK. Jadi ada yang sampai kebablasan jadi Katolik. Baik hadirin yang berbahagia, halal bihalal yang kita laksanakan ini sebagai tanda untuk kita beraktivitas kembali, kita bermuamalah kembali. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Hari rayanya kita lalui dan kita memulai pengajian kembali untuk mencari keseimbangan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini ingin kami sampaikan di acara halal bihalal ini, yaitu menggapai rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang, dan Allah sudah memposisikan diri sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memposisikan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu Allah menempatkan dirinya begitu. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, itu bagaimana kita memasuki wilayah Rahman dan Rahim, atau bagaimana tahapan-tahapan agar kita ini mendapat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin kami sampaikan, dan insya Allah jenengan semua ini ada di dalamnya orang yang mengharapkan Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan cara-cara, menjelaskan tahapan-tahapan agar mendapatkan rahmat Allah. Ini pada ayat 35. Jadi ibaratnya itu ada orang yang roman,
suka ngasih, ucapannya baik. Gimana kita bisa mendekat ke orang itu agar kita mendapat nasihat yang baik, agar kita ini diberi sesuatu yang bermanfaat? Itu caranya ada 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, tahapan kita akan mendapat rahmat Allah itu tahapannya iman. Dengan semua, kita semua ini sudah masuk. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ini kita sudah masuk. Karena yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman, orang non-muslim, semuanya itu tidak mendapat rahmat Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu sebenarnya nggak dapat. Hanya kenapa mereka itu jadi pejabat, mereka itu kaya, mereka dikasih sehat, itu karena janji Allah bahwa Allah akan menebarkan pemberiannya kepada manusia waktu di dunia. Jadi dengan menebar, tidak pilih kasih siapa saja, bisa dikasih pangkat jabatan, bisa dikasih kesehatan, bisa dikasih kekayaan, itu janji Allah saja. Sebagaimana halnya kepada binatang-binatang yang lain, apapun jenis binatangnya itu dikasih rizki, itu karena janji Allah. Seluruh makhluknya itu dikasih rizki. Jadi beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ini, itu karena prestasi keimanannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak disebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Ya ayyuhal insan juga tidak. Tetapi khusus seperti ayat saum yang diundang untuk mengerjakan saum itu hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai akhir ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, ittaqullah, takwa kepada Allah. Dalam tafsirnya yang dimaksudkan dengan takwa yaitu khafu iqabahu bi an tuti'uhu. Takwa itu takut dengan hukuman Allah, kemudian dia mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, itu namanya takwa. Dan takwa ini perbuatan batini. Artinya sekalipun orang itu mengatakan saya takut Allah, saya taat kepada Allah, kemudian perbuatannya beda, itu yang dihitung itu hatinya. Jadi yang kedua, syaratnya kita akan mendapat kasih sayang Allah sebagai zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang keduanya adalah takut dengan murka, takut dengan hukuman Allah, yaitu yang namanya takwa. Jadi di hati kita ini punya rasa, punya kemauan yang kuat, yaitu ingin taat, ingin melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, Bapak Ibu, jika kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu ay utlubu, carilah, ilaihi, jalan menuju Allah, al wasilah ay ma yuqarribukum ilaihi an ta'atihi. Jadi yang dimaksudkan dengan wasilah itu amalan-amalan yang bisa mengantarkan, mendekatkan kamu kepadanya dengan ketaatan. Dan kita umat Islam ini sudah melaksanakan, istimewa kita ini dengan syahadat, itu wasilah. Dengan sholat, atau jelasnya itu dengan rukun Islam yang 5, dengan zakat, dengan saum, dengan haji dan umroh, itu semuanya itu wasilah, tahapan. Makanya di awal yang nomor 1 yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, karena orang yang beriman itu orang yang mencari atau menggunakan tahapan-tahapan untuk mendekat Allah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Atau konkretnya hadirin yang berbahagia, wasilah ini berupa akidah, berupa ibadah, berupa muamalah, dan berupa akhlak. Ini adalah wasilah untuk kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa sederhananya yang disebut dengan wasilah itu andalan. Andalan. Jadi andalannya apa awake dhewe iso mendapat kasih sayang Allah? Ya andalannya itu ibadah, akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak itu andalan. Jadi orang melakukan berbagai macam kegiatan yang bernilai keagamaan itu adalah wasilah. Nah terus bagaimana dengan orang-orang yang menyembah kepada makhluk Allah, menyembah Nabi dan Rasul, menyembah para ulama, para sholihinnya, seperti Nabi Isa disembah, Uzair disembah, Buddha disembah, kemudian datang ke kuburan, nyembah kuburan, tidak hanya ziarah saja tapi nyembah kuburan. Bagaimana? Itu di dalam surat Bani Israil ayat 58 Allah menjelaskan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbih kana mahdzura. Artinya gimana? Ulaika alladzina yad'una, orang-orang itu yang mereka sembah, yaitu oleh non-Islam. Gimana hakikat mereka yang disembah para nabi, para ulama, para sholihin itu? Yad'una,
yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu juga mencari tahapan, mencari langkah agar ketemu dengan rahmat Rabbnya. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu kan dia sholat, zakat, saum, kemudian melakukan ibadah haji, kemudian amalahnya baik agar bisa ketemu dengan Tuhannya. Jadi yang gak layak orang dia sendiri masih mengejar bagaimana caranya ketemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang-orang itu disembah. Nah, itu gak layak. Yabtaguna ilaihil wasilah. Jadi mereka juga mencari cara itu. Wa yakhafuna rabbah, dan mereka takut sekali kalau mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa yarju rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua orang soleh, nabi, para alim, para ulama, para cendekiawan yang disembah, mereka juga sedang mencari. Jadi apa artinya orang yang menyembah para nabi seperti orang-orang Kristen, baik itu Katolik, Protestan, Anglikan, kemudian menyembah Nabi Isa? Oh, Nabi Isa sendiri masih mengejar rahmat Allah. Jadi itu yang disebut dengan wasilah, itu tahapan-tahapan, langkah-langkah untuk ketemu dengan Allah. Semua manusia itu hakikatnya mencari atau menapaki tahapan-tahapan wasilah agar bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa Bu? Ya, jadi yang pertama, kalau ingin mendapat rahmat Allah, identik dengan surganya Allah, yang pertama itu beriman. Kita sudah beriman. Oke. Yang keduanya takwa. Insya Allah kita sudah bertakwa. Gak tahu kualitasnya seperti apa, tetapi kita ini sudah bertakwa. Yang ketiga, agar mendapat rahmat Allah, kita ini membuat andalan, wasilah. Dengan iman kita tingkatkan, dengan ibadah kita. Seperti bulan kemarin saum 1 bulan penuh, ibu-ibu terawih wonten sing kosong-kosong mboten? Ya. Kalau ibu-ibu bisa jadi, ibu-ibu muda karena berhalangan bisa jadi. Bapak-bapak penuh terawihnya. Itu wasilah itu. Yang ketiga itu wasilah. Kemudian waktu Idul Fitri ini sampai hari ini ketemu dengan ponakan, dengan cucu, anak kecil, nyangoni. Kalau ikhlas itu wasilah. Wasilah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melakukan itu kan. 1, 2, 3. Wabtahu ilaihil wasilah. Yang ketiga. Yang keempatnya, wajahidu fi sabilih. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah, wajahidu fi sabilih. Wajahidu fi sabilih aili i'la'i dini, dan bersungguh-sungguhlah pada jalan Allah untuk meninggikan agamanya. Nah, ini jihad itu sangat penting. Jadi yang keempat itu jihad. Jihad itu apa? Jihad itu keinginan hati untuk mempraktekkan syariat Islam. Hanya kebanyakan orang menerjemahkannya jihad ini dengan perang. Padahal jihad itu ada jihad pribadi, ada jihad kolektif. Seorang pedagang jihad,
bagaimana caranya saya menjadi pedagang yang jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi ukuran, dengan pembeli ramah, dengan pelanggan juga bisa ngasih korting. Itu jihad, karena sangat sulit Pak. Termasuk tidak menggunakan penglaris, itu jihad pribadi. Biasanya begitu masuk lihat di depan pintunya ada kupat, selongsongnya kupat. Apa jenisnya selongsongnya kupat? Sampai kira-kira sudah bertahun-tahun dia pasang. Saya tanya ke orang yang sudah tahu, apa itu penglaris. Laris enggak? Ya biasa saja, kan sudah rugi. Artinya dia sudah musyrik, syirik, kemudian dagangannya biasa saja. Nah itu harus jihad kita. Jihad untuk tidak menggunakan itu jihad pribadi. Jihad bagaimana agar anak-anak kita ini bisa baca Quran, bisa ngerti ilmu agama, itu jihad. Hujan, panas, tetap diantarkan, anak diantarkan ke tempat pengajian. Tidak pandang itu sedang sibuk atau bagaimana pun jihad, termasuk jihad. Jadi yang dimaksud dengan jihad itu bukan angkat pedang kemudian Allahu Akbar bunuh orang non Islam. Itu kalau situasinya memaksa demikian. Di Muhammadiyah sebagai satu kesatuan wadah juga ada jihad. Jihad konstitusi, jihad ekonomi, kemudian jihad tentang keadilan. Ada 5 jihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini yang bersifatnya kebersamaan. Tetapi jihad secara pribadi ini juga sangat diperlukan. Dan jenengan datang ke sini, kalau dalam suasana yang sangat sibuk terus sampai bisa ke sini, itu termasuk ya jihad. Karena yang dimaksudkan dengan jihad, tafsir secara ringkasnya itu li'i'la'i dini, untuk meninggikan agama Allah, untuk menampakkan syariat Allah. Jenengan sepeda motor, jenengan jalan kaki menuju masjid, dilihat oleh orang, hidup agama itu juga namanya jihad. Dan kenapa sholat 2 hari raya dan sholat istisqa itu sholatnya tidak di masjid? Ya karena untuk kepentingan syiar, agar agama Islam ini dikenal oleh masyarakat. Maka waktu sholat Id Fitri dan Idul Adha itu dianjurkan kalau jalannya bisa ada jalan lingkar, berangkatnya itu lingkar kanan, pulangnya lingkar kiri, agar orang tahu semua apa fungsinya syiar. Jadi agama itu hidup, dikatakan hidup karena perilaku orang yang beriman. Nanti di bulan Dzulhijjah kita juga dianjurkan oleh Allah untuk mensyiarkan agama Allah, min sya'airillah, yaitu berkurban. Maka kurban itu dianjurkannya di tempat umum karena bukti untuk syiar, dan itu jihad. Jadi nanti jenengan bagaimana caranya, masih ada beberapa bulan ini sampai Dzulhijjah itu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 bulan ya berarti. Syawalnya sekarang sudah kemakan. Ini 2 bulan ini berjihad. Bagaimana caranya? Dzulhijjah itu kita bisa sedekah daging dengan nama kurban, dengan nama Idul Adha. Itu gitu. Jadi namanya adalah jihad fi sabilillah.
Jadi hadirin yang berbahagia, orang yang tidak memiliki keempat-empatnya ini di akhirat pasti neraka. Pasti itu. Yang pertama tidak iman. Kita kan beriman. Yang kedua tidak taat. Jangankan taat, mau iman aja tidak. Jadi inti pertama ini yang sangat mendasari betul, yaitu iman. Yang ketiga, mencari wasilah, mencari andalan. Kita mencari andalan dan menjalaninya. Orang non-Islam nggak punya andalan. Yang keempatnya, meninggikan agama Islam. Dan mereka agamanya bukan Islam. Jadi itu pasti orang-orang non-Islam itu menurut keyakinan oleh orang Islam bahwa di akhirat kelak tidak mendapat rahmat Allah dunia akhirat. Di dunia mendapat murkanya Allah, di akhirat itu mendapat murkanya Allah dengan dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Jadi murkanya Allah di dunia ini kita tidak tahu dan sangat rahasia. Taunya itu ya setelahnya terjadi, seperti Fir'aun ditenggelamkan, itu murka Allah. Kaum Nabi Hud itu dimusnahkan oleh Allah. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, dimusnahkan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh yang tidak Islam dimusnahkan oleh Allah. Itu murka Allah di dunia. Di akhirat lebih. Jadi itulah di acara halal bihalal ini, maksud saya, mari yang sudah kita gapai keimanan, ketakwaan, andalan, wasilah ini, kemudian kita meninggikan agama Allah, terus kita pegang sampai kita selesai hidup, yaitu sampai wafat. Dan itulah kuncinya, hanya 4 ini kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk surga. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Waktunya masih berapa menit Mbak Jadi? Ya, masih ada 6 menit. Jadi sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Jadi yang dimaksudkan dengan andalan itu begini maksudnya, itu terjemahnya bebas, istilah wasilah saya sebut andalan itu. Ada orang bagaimanapun krisisnya, anaknya 10, sawai panen, kebunane panen, anaknya sing wis padha mentas, padha ngirimi. Andalannya kan wis telu. DE apa nih? Dagangnya laris. Terus sapine dititip-titip nih 5. Kan gitu. Bandingkan dengan orang yang tidak punya andalan. Anaknya 10, ekonominya nggak punya andalan. Loh, bagaimana bisa makmur? Kan gitu. Nah di akhirat itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ini baca Quran, kita dalam muamalah ini saling memaafkan, kemudian kita sholat, kita saum, kita sholat malam, sholat wajib, kita haji, umroh, kita sedekah, zakat, semua itu sebenarnya andalan. Ibarat orang itu agar stabil mendapatkan kemakmuran itu, ya banyak income dari berbagai cara. Itu yang dimaksudkan dengan wasilah, itu yang dimaksudkan dengan andalan. Nah orang dia andalan terus bikin. Makanya orang kafir ini di akhirat itu ada yang menangis, ada yang protes ke setan, ada yang dia pengen dikeluarkan dari neraka, ada yang protes ke malaikat penjaga neraka, pengen diringankan karena mereka tidak punya wasilah, tidak punya andalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting jenengan setelah Syawal ini rutin hadir di pengajian ini, karena
ingat andalan. Jadi gampangannya lek rada males-males titik, wah aku ora duwe andalan. Nah, andalan itu. Jadi ingatnya itu andalan. Andalan. Dan jenengan nyawa satu petak umpamanya kurang kok satu seru, nyapa kok ditrateni. Andalan kan. Mbok menowo lah kan gitu. Ditrateni disabari. Nah ya kita sama. Kita sholat, kita apa ini ya sekhusu-khusunya lah pokoknya, tak khusu beneran tak tidak, pokoknya nyerah saja kepada Allah itu dijadikan sebagai andalan agar kita di akhirat itu sesuai dengan janjinya Allah. Allah mengkasih surat Al-Maidah ayat 35 ini la'allakum turhamun, supaya kamu disayang Allah, supaya kamu disayangi Allah. Syaratnya ada 4. Jenengan semua Bapak Ibu sudah memiliki, tinggal menjaga. Tinggal menjaga. Ibarat orang tadi, sumber pemasukan keuangannya itu ada 5, 6 atau 10 cabang. Ya tinggal mengendalikan gimana caranya tidak bangkrut. Nah bagi orang-orang yang malas itu, malas artinya ke pengajian, malas sholat jamaah, itu sama dengan orang membangkrutkan diri. Puncaknya orang itu bangkrut yaitu murtad, itu puncak-puncaknya bangkrut. Jadi orang Islam yang bangkrut itu yang bagaimana? Orang yang murtad. Karena orang yang murtad itu habitat amaluhum wa matu wa hum kufar. Amalnya itu lebur, 0, 4 ini tidak punya orang yang murtad itu, wa matu wa hum kufar, dan kematian mereka itu mati dalam kekafiran. Nauzubillah. Jadi saya ini kadang-kadang kalau pas agak males-males umpama sholat itu doanya hanya ingat-ingat itu andalan. Nah, gitu andalan. Dalam andalan. Artinya ya sekalipun orang itu sudah melakukan ibadah ini, tapi kan dia terus dijaga andalan. Tolong jangan sampai kita ini hilang andalan-andalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas no, betul Pak? Nah, jadi 4 ya. Andalannya 4 kita itu agar mendapat kasih sayang Allah. Yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua apa Bu? Takwa. Yang ketiga wasilah. Andalan itu. Yang keempatnya jihad. Jihad tidak hanya perang, pokoknya kita ingin meninggikan kalimat Allah, mempraktekkan kalimat Allah, mempraktekkan agama Islam, itu namanya jihad. Memang jihad yang terberat itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Jadi Rasulullah ketika pulang dari perang Badar menyatakan kepada para sahabat, kunna narji'u ila jihadil akbar, kami dari sini pulang untuk peperangan yang lebih besar. Para sahabat bingung, wong perang Badar itu 300 lawan 1000, 315 orang muslim lawan 1000 orang kafir. Tapi Rasulullah mengatakan kami pulang dari sini akan menghadapi perang yang besar. Apa ya Rasulullah? Jihad memerangi hawa nafsu, yaitu gimana kita sabar. Pasti kita ini diuji dengan amarah-amarah, tapi kalau dengan sabar, dengan memaafkan seperti kita halal ini, insya Allah kita ini bisa disebut orang yang berjihad. Itu bisa menaklukkan hawa nafsu, itu jihad. Itu bagaimana? Mudah-mudahan besar manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi dasar semangat untuk 11 bulan berikutnya jenengan hadir
untuk sholat berjamaah, untuk pengajian dan amal ibadah lainnya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum